Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho di sebuah dungeon berhasil mendapatkan 3 bayangan laikan. Setelah itu Suho terlibat pertarungan dengan Beast. Dengan instingnya Suho tahu cara mengubah prajurit bayangan menjadi gauntlet. Setelah mengalahkan Beast, Suho mendapatkan pedang Beast Monarch. Suho lalu memintanya untuk bekerja sama. Cerita berlanjut keesokan harinya di sebuah kafe. Lim terlihat sedang ngobrol dengan awak media. Lim diwawancarai, "Bisakah kau memberitahu kami detail dari penyapuan strike squad yang terjadi di dungeon rank D kemarin? Kau orang yang selamat dari insiden itu, bukan?" Lim menjawab, "Aku akan memberitahumu semuanya." Dalam hatinya Lim bilang, "Bahkan sebagai rank E, aku yakin cara Suho diperlakukan akan membaik jika dia dikenal. Ini kesempatan bagus untuk membayar hutangku kepada Suho." Sore itu muncul artikel di internet tentang seorang hunter rank E yang menyelamatkan para hunter sendirian. Artikel itu memasukkan wawancara dari orang-orang yang menyaksikan rank E itu menyerang Magic Beast untuk menyelamatkan orang-orang. Di kantor Guild Black Tortoise, tim manajemen 2 bernama Young Ho bilang pada bawahannya, "Saatnya kita memilih tim porter." Tim pick up mengeluh karena kekurangan tenaga. "Kita harus merekrut beberapa rank E lagi. Aku mengirimkan seorang kandidat padamu." Bawahannya mengecek, di mana itu adalah profil dari Suho, hunter rank E yang mengevakuasi tim penggalian di dungeon rank D. Mendadak ia kaget. Rank E melakukan semua itu? Mustahil. Young Ho bilang, "Benar, jika guild besar seperti kita mendapatkan orang ini, bukankah itu akan menjadi judul berita yang mematikan? Hero yang naik dari rank E, aku akan langsung menghubunginya." Setelah beberapa saat, bawahannya bilang, "Tuan, dia menolaknya. Dia bilang tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun." Young Ho sontak kesal. Apa dia kira dia semacam hunter rank S? Cepat atau lambat mungkin dia akan menghubungi kita. Dia akan segera menyadari seberapa tidak masuk akalnya itu. Sementara itu Suho di kediamannya mendapatkan banyak telepon. "Ya ampun, aku mendapatkan banyak tawaran dari guild." Beru menjawab, "Berarti ada banyak yang menginginkan bakat Anda, Mona kecil." Suho menjawab, "Tapi mereka semua berusaha memperkerjakanku sebagai porter. Jika aku bergabung dengan guild, itu hanya akan menghalangi perkembanganku melalui level sistem. Tidak ada alasan bagiku untuk masuk ke dalam guild." Kemudian Suho bertanya pada Rakan di sampingnya, "Haruskah kita melanjutkan percakapan kita yang kemarin, Rakan Feng?" Flashback saat di dalam dungeon kemarin, Rakan berpikir tentang tawaran Suho untuk bekerja sama. Apa-apaan bocah ini? Bagaimana dia bisa semudah itu mengatakan hal yang sangat aneh? Tapi jika Shadow menjadi rekan dan bukan musuh, itu akan menguntungkan. Waktu itu Rakan berkata, "Tapi aku punya syarat bahwa aku ke santuari lain dari Beast Monarch. Aku bisa menemukan lokasinya tidak peduli seberapa jauh pun itu. Tapi sekarang aku bisa merasakan gate yang menuju santuari itu sudah menghilang. Mungkin itu yang kalian para manusia sebut dengan Dungeon Break." Suho bertanya, "Dungeon Break? Pasti lokasi itu sekarang menjadi seperti Dungeon Field tipe." Dungeon Field tipe merujuk kepada tanah yang ditinggalkan dikarenakan Dungeon Break dan banyak monster dari dalam gate keluar. Suho menghubungi seseorang. Ia bilang lagi, "Bagus, sekarang setelah aku mengabari pamanku, haruskah kita pergi ke tempat di mana santuari itu berada?" Mereka bertiga lalu tiba di sebuah tempat yang ditutup pagar besi. Suho membaca tulisan di depan, "Dilarang untuk memasuki properti pribadi tanpa izin, Guild Hyena."
Suho heran, apa kau yakin tempatnya di sini? Kudengar kalau guild Hyena terdiri dari gangster, sepertinya akan ada banyak berandalan di sana. Beru menjawab, alih-alih melawan makhluk remeh itu, lebih baik naik level dan meningkatkan kekuatan Anda, Mona kecil. Suho lalu mengeluarkan Rule Authority. Karena kita sudah di sini, aku akan bersiap untuk masuk. Di sana Suho menghancurkan CCTV yang terpasang. Bagus, jika kita melakukan ini, tidak akan ada bukti. Mereka mulai menyusuri tempat tersebut. Suho bilang, Dungeon Field tipe biasanya memiliki kabut sebanyak ini. Beru menjawab, benar, kabut ini adalah sihir dari outer space. Kabut ini memaksa dimensional barrier untuk hancur dan membuat celah di dunia ini. Pedang Rakan berkata, karena kabut ini ada celah antara santuari tempat kami dan berakhir terhubung dengan bumi ini. Makhluk dari outer space menggali lubang besar di dimensi kami untuk mengirim pasukan mereka masuk. Karena itulah banyak magic power yang mereka miliki. Mereka akan semakin terpengaruh oleh pergerakan antar dimensi. Suho sadar itu. Jadi maksudmu itu akan membutuhkan waktu agar yang kuat tiba di sini. Baiklah kalau begitu, aku hanya perlu naik level bukan? Di depannya, Suho melihat beast tipe kera, Rajor Cloud Briga, Black Shadow Rajan. Pedang Rakan bereaksi, waktunya aku menunjukkan kekuatanku. Suho berkata, kau punya nyali juga, tapi aku tidak akan menggunakanmu sebagai senjataku. Aku sedang memikirkan bagaimana cara bertarung mulai sekarang. Suho mengambil ancang-ancang. Satu pukulan ia berikan. Rule Authority. Suho menggerakkan pedang Rakan untuk menyerang beast dari jauh. Suho berkata, menggunakan Rule Authority untuk support tengah sampai jauh. Suho mengambil kembali pedang Rakan ke tangannya, lalu menggunakan kombinasi senjata untuk mengacaukan mereka. Suho memberi tebasan, skill Storm Slash telah diaktifkan. Para beast dengan mudah dikalahkan, lalu mendapatkan alat melalui Shadow Extraction. Gauntlet dipakainya. Ini adalah gaya bertarungku yang baru. Beru terkesima melihat itu. Mona kecil hebat. Pedang Rakan dalam hatinya bilang, jadi ini adalah kekuatan dari keturunan Shadow Monarch. Semakin banyak musuh, pertarungannya jadi semakin lama. Tapi dia justru bertambah kuat dengan menggunakan mereka yang sudah mati. Jika harus melawannya, kami akan kalah dalam peperangan. Bangkitlah! Suho mengekstrak beast yang ia habisi. Kini Suho memiliki jumlah prajurit bayangan yang bertambah. Ia berkata, bagus, sekarang aku punya 5 prajurit bayangan setelah meningkatkan status intelijenku. Beru meledek, itu bukan apa-apa dibandingkan jutaan prajurit Monarch yang agung. Suho kesal, diam. Setelah itu mereka menemukan lokasi misterius. Rakan merasakan sesuatu. Di sini adalah gate yang menuju santuarinya. Di sana Suho melihat banyak orang. Ia merasa ada yang tidak beres. Mereka ada di sini jam segini. Bukankah lebih baik menaklukkan Magic Beast saat siang hari? Kemudian sebuah mobil datang. Mobil itu membawa 3 orang yang disandra. Suho langsung kesal. Apa ini? Saat ini aku benar-benar menyaksikan skenario penculikan manusia. Beru menjawab, sepertinya begitu. Tapi saat ini kita masuk tanpa izin. Jadi sebaiknya tidak mengambil tindakan lain. Selagi Beru bicara, Suho sudah bergerak. Beru kaget, astaga, dia sudah pergi. Beru sejenak berpikir, ayahnya seorang detektif kejahatan kejam, kakeknya pemadam kebakaran legendaris, dan Suho di umur 21. Ia tumbuh sembari melihat mereka. Mereka semua memiliki kebiasaan bertindak duluan begitu mereka melihat ketidakadilan. Seseorang kemudian menyadari sesuatu. Ia menengok dan Suho sudah ada di atasnya dan siap menendang. Satu tendangan Suho membuat kericuhan. Semua pasukannya hanya bisa geleng-geleng kepala.
Para hunter guild Hyena langsung berdiri. Siapa kau bajingan? Suho mendadak panik. Astaga, tubuhku bergerak sendiri. Menginvasi wilayah lain adalah hal yang ilegal. Apa yang harus aku lakukan? Suho teringat sesuatu. Ia memanggil satu bayangan dan mengubahnya menjadi topeng. Suho berkata, "Tidak kusangka kalian akan menculik orang-orang seperti ini. Dasar guild Hyena bajingan." Para hunter mulai maju. Siapa dirimu? Kau tidak hanya memasuki area kami tanpa izin, tapi kau juga menyerang kami duluan. Apa kau ingin mati? Habisi dia. Para hunter datang mengepung. Suho bisa menghindari serangan. Ia balik mengambil ancang-ancang. Dari hasil penemuanku, anggota guild Hyena rata-rata rende. Sebaiknya aku menyimpan kekuatanku. Suho memberi pukulan angin yang membuat hunter di belakangnya terpental jauh. Suho melompat dan memberi tendangan yang langsung menghabisi dua hunter sekaligus. Beru yang melihat itu dalam hatinya bilang, Mona kecil telah tumbuh di titik di mana orang-orang Awaken Rank D tidak berdaya menghadapinya. Aku Beru sangat terkesan. Sung Suho, level 16. Statusnya sedikit-sedikit mulai meningkat. Setelah itu Suho mengikat orang-orang dari guild Hyena. Beru mendekat dan bilang, "Kemenangan tadi sangatlah bersih, Mona kecil. Ketiga Sandra diselamatkan. Terima kasih telah membantu kami. Apa kamu hunter dari asosiasi?" Suho menjawab, "Begitulah. Beritahukan ini kepada mereka. Aku akan mengurus semuanya di sini. Kalian cari tempat yang aman dan jauh dari sini." Suho mulai mengelilingi area tersebut. Kenapa Hyena Guild menculik orang-orang itu? Rakan kemudian menyadari sesuatu. Suho, aku bisa merasakannya. Alasan kenapa aku mengatakan bahwa kita harus kemari di ruangan itu. Suho kemudian menelusuri ruangan itu dan sontak ia kaget melihat alat-alat mencurigakan dan sebuah kandang besi. Apa ini alasan mereka menyekap orang-orang? Beru merasakan sesuatu. Energi semu yang kurasakan ini jangan-jangan. Suho kemudian melihat anjing yang dikurung. Gila, mereka juga memenjarakan seekor anjing. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Hyena Guild? Rakan mengenalinya dan berkata, "Itu bukan anjing, tapi serigala kecil. Dia adalah keturunan dari Beast Monarch. Dahulu setelah Beast Monarch kalah dari Shadow Monarch, dia memberi seorang penjaga kepada keturunannya yang selamat dan membawanya ke tempat yang aman. Beast Monarch berpikir bahwa selama keturunannya masih ada, maka Beast Monarch berikutnya akan terlahir. Beast Monarch sebenarnya tidak ingin Beast Monarch baru terlahir darinya. Dia hanya berharap garis keturunannya tidak akan hilang begitu saja." Suho kemudian menyelamatkan serigala tersebut. Beru bilang, "Aku bisa merasakan energi yang dulu dimiliki oleh Beast Monarch, tapi dia sudah sangat melemah. Kalau kita meninggalkannya di sini, maka dia akan mati." Mendadak Suho merasakan sesuatu energi kuat di belakangnya. Terdengar suara. Kukira semuanya pingsan. Ternyata pelakunya hanya ada satu orang di sini. Suho menengok. Itu seorang beast. Beast itu berkata lagi, "Hyena Guild, dasar tidak berguna. Sudah aku duga manusia itu tidak bisa dipercaya." Pedang Rakan mengenalinya. "Broccoli, jadi kau masih hidup?" "Suho, monster itu adalah penjaga yang aku sebutkan tadi." Broccoli tersenyum dan menyapa, "Lama tidak berjumpa Rakan Feng, jadi kau masih hidup?" Rakan kesal, "Broccoli, tidak mungkin kau sudah lupa dengan tugasmu untuk menjaga keturunannya, bukan? Apa yang kau lakukan sampai kondisinya jadi sekarat begini?" Tanpa basa-basi lagi, Broccoli menyerang Suho. "Kau berani mengambil barangku." Suho berhasil menghindar. Sialan, dia terlalu cepat. Broccoli terus bergerak hingga bisa merebut serigala kecil dan memberi serangan pada Suho. Suho yang menahannya terpental. Beru segera mendekat. "Mona kecil, apa kau baik-baik saja? Kepalamu berdarah." Suho menjawab,
Serangan barusan merupakan serangan paling menyakitkan sejauh ini. Skill Resilient naik level, physical defense bertambah 40%. Beru bilang lagi, saat kita tiba di tempat ini, ada energi semu yang tertinggal dan sekarang aku yakin itu adalah Itarim. Aku bisa merasakan energi Itarim dari bis itu. Rakan masih berusaha bicara dengan Broccoli. Apa kau tahu perbuatanmu kepada seorang keturunan monark? Bagaimana juga caramu yang kehilangan santuari bisa menyimpan kekuatan sebesar ini? Broccoli sambil memegang serigala kecil itu menjawab, sesuai hukum rimba, hanya yang kuat yang bertahan. Orang-orang lemah harus mengandalkan orang kuat untuk bertahan hidup. Yang lemah harus menjadi nutrisi bagi yang kuat. Meskipun makhluk ini lemah, tapi garis keturunannya masih dari bis monark. Bisa dibilang dia adalah sumber nutrisi terbaik. Itulah kenapa aku terus mengkonsumsinya. Aku telah meminum darah makhluk ini beberapa kali. Pedang Rakan yang mendengar itu langsung marah. Broccoli tertawa, aku juga akan mengalahkanmu. Apa yang bisa dilakukan oleh darah campuran sepertimu? Akulah yang terkuat, akulah yang layak disebut bis monark berikutnya. Satu gerakan tangan menebas tangan Broccoli. Beru segera menyelamatkan serigala kecil. Ternyata itu gerakan Suho dengan rule authority. Suho memanggil kembali pedang Rakan ke tangannya. Timing yang pas. Sepertinya kau cukup marah kepadanya, Rakan. Kebetulan aku juga punya urusan dengannya. Suho terlihat mengikat kepalanya yang berdarah. Ia berkata, ini adalah pertama kalinya aliansi Beast dan Shadow. Suho sejenak berpikir, Itarim, akhirnya aku menemukan petunjuk tentang ayah. Broccoli memancarkan kekuatan yang besar. Sebelah matanya bereaksi. Dari matanya terukir sebuah simbol misterius. Sistem Suho lalu muncul. Urgent Quest, Hunt the Hyena, kalahkan Hyena Broccoli dan pastikan keselamatanmu. Dalam hatinya Suho bilang, Hyena Broccoli, kurasa aku tahu dari mana mereka mendapatkan nama guildnya. Bagaimana bisa ada orang yang membuat guild sembari menculik orang-orang? Apa ini ada hubungannya dengan Itarim? Para hunter yang sedang diikat teriak, Tuan Broccoli, tolong bebaskan kami. Orang itu bukan orang biasa. Kami juga akan ikut bertarung. Suho teriak, kalian pikir aku hanya akan diam saja? Kemudian Broccoli tiba-tiba menyerang para hunter. Broccoli memakan mereka. Suho sontak kaget. Apa-apaan semua itu? Broccoli berkata, siapa sangka ada yang berpikir kalau aku butuh bantuan untuk melawan orang seperti dia. Kalian hanyalah mangsa bagiku. Suho langsung melompat dan siap menebas. Broccoli sadar itu dan menahan pedang Suho. Suho marah. Kau membunuh orang lain hanya karena hal itu. Tak bisa aku maafkan. Broccoli tersenyum dan bilang, hidup dan mati dari mereka yang lemah adalah milik yang lebih kuat. Yang kuat tak butuh alasan untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Suho tubuhnya terpental. Suho segera bertumpu. Dengan kecepatannya Broccoli langsung menyerang. Suho dengan cepat bisa menghindar. Broccoli dengan cakarnya menyerang. Suho dari balik reruntuhan siap menebas. Storm Slash. Beberapa tebasan mendarat di tubuh Broccoli, tapi itu tidak membuatnya tumbang. Jadi segitu saja kemampuan relik Beast Monarch. Suho dengan rule authority-nya menggerakkan pedang Rakan dan berhasil menusuk Broccoli dari belakang. Suho berkata, ini masih belum berakhir. Rotasi. Pedang Rakan berputar dan berusaha mengalahkan Broccoli. Rakan berkata, kenapa kau berubah jadi seperti ini? Kau sudah bersumpah setia dan menghormati Rakan. Jadi kenapa kau seperti ini? Broccoli menyadari sesuatu. Aku menghormati Rakan. Tapi kemudian simbol di matanya bereaksi. Broccoli kekuatannya meningkat. Ia memegang pedang Rakan lalu melemparkannya sampai pedang Rakan hancur.
Broccoli teriak. Aku sama sekali tak ada rasa hormat padanya. Aku sudah meninggalkan kekuatan Rakan sejak hari itu. Kau pikir aku mau terus menjalani hidup lemah seperti itu? Melihat pedang Rakan yang hancur, Suho teriak, "Rakan Feng!" Broccoli dengan kecepatannya menyerang Suho. Sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan orang lain. Suho kesakitan, tulangku seperti mau remuk. Tapi ketika aku berpikir tentang ayahku yang mungkin saat ini sedang bertarung di suatu tempat, aku tak boleh tumbang di sini. Suho masih berdiri. Ia memakai gauntlet dari bayangan dan siap memberi tinju. Pukulannya mendarat di tubuh Broccoli. Di sisi lain, pedang Rakan kini tak berdaya dan mulai berpikir, apa aku akan dihancurkan seperti ini? Bahkan keselamatan si keturunan, masa depan Feng, kini semuanya tergantung pada Suho sendiri. Aku ingin bertarung lagi, aku masih ingin terus bertarung lagi. Serigala kecil itu kini sadar dan berdiri. Pedang Rakan melihatnya dan bilang, "Rakan Descendant, jadi begitu." Aku mengerti, jadi dia terinspirasi oleh semangat bertarung Suho. Suho terus bertarung tanpa henti. Pedang Rakan kemudian mengeluarkan energi yang tersisa, lalu memberikannya pada Rakan Descendant. Kemudian Rakan Descendant mulai berubah wujud. Di sisi lain, Suho mulai terpojok. Healing poinnya tinggal 21. Suho masih sadar. Broccoli mendekat dan bilang, "Sebagai seorang cacing, kau bisa bertahan cukup lama. Matilah kau sekarang." Broccoli siap memberi serangan. Tapi kemudian, sosok serigala menggigit lengan Broccoli, lalu menghentikan pergerakannya. Rakan Descendant kini berubah menjadi sosok serigala besar. Sistem Suho lalu muncul. Feng Descendant memberi tanda terima kasih kepada semangat bertarung Anda. Apakah Anda ingin merekrut Feng Descendant sebagai rekan? Suho sontak kaget. Apa itu serigala kecil yang tadi? Merekrut sebagai rekan apa maksudnya? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.